di Musrenbangdes, rembuk desa, rembuk stunting. Terkait dengan apa? Stunting, kemiskinan juga. Jadi mungkin kemiskinan juga sebenarnya tidak miskin-miskin amat di Indramayu tuh. Banyak yang kaya, banyak yang ini ya. Bapak Ibu sekalian ya, Bapak-bapak ya. Betul. Jadi data itu sebenarnya mungkin ya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan ke Pak Katmedi, Pak Kabid dari DPMD atas waktu yang diberikan, dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak semua ya, ke ibu-ibunya Pak. Emang tidak boleh Pak? Ibu-ibu boleh nggak Pak? Tapi tidak ada yang minat gitu Pak. Jadi ya nggak apa-apa Pak. Jadi saya perempuan sendiri nih. Iya, baik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Tentunya jam segini pas ngantuk, pas lapar ya Pak. Jadi saya menyampaikan nggak Pak? Lanjut. Ya, terima kasih. Saya mungkin Bapak sekalian sudah pernah tahun kemarin ya. Ini hanya penyegaran, kemudian diskusi saja, karena materi tahun lalu juga udah kita sampaikan ya. Perencanaan ya, intinya perencanaan itu ada yang dari atas dan ada yang dari bawah. Dan dari atas itu tentunya pemerintah pusat ya. Dari bawah bapak-bapak sekalian istilahnya melalui desa, misalnya musrenbang desa. Kemudian ada enggak Pak rembuk stunting? Di desa namanya rembuk stunting, ngerembuk anak-anak kita Pak. Anak-anak kita nanti yang akan menjadi penerus bangsa. Karena itu juga ternyata amanat nasional, amanat dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai turun ke desa, sampai ke Mendes kemarin juga melakukan bimbingan teknis kepada kami semua. Dari Bapeda, dari DPMD ya Pak, kemudian dari Dinkes, dari Disduk P3A. Nah ini untuk apa Pak? Untuk mempersiapkan perencanaan, mempersiapkan generasi emas, anak cucu kita Pak. Mungkin tahun 45 ya, tahun 2045 ya, mungkin kita sudah lansia. Saya sudah pensiun, bapak-bapak ya sudah tambah lansia gitu ya. Saya sudah memasuki usia lansia, tentunya kan gitu ya Pak. Jadi sekarang harus kita persiapkan dari sejak dini. Gimana nanti Indramayu biar dipimpin oleh orang-orang Indramayu, orang-orang cerdas di Indramayu tentunya, sehingga apa yang perlu kita perbuat untuk kabupaten kita ya, untuk mempersiapkan anak-anak cucu kita. Barangkali nanti cucu bapak sekalian ada yang jadi bupati, menteri, pejabat, jadi PNS. PNS itu nanti awalnya jadi pejabat, kayak kita ini tuh ya Pak, PNS ya, mengabdi, namanya juga mengabdi ya, mengabdi untuk masyarakat Indramayu. Jadi bisa jadi pejabat di kementerian apa gitu Pak, pejabat di provinsi, jadi gubernur, jadi presiden, kan siapa tahu. Betul kan Pak? Nah, maka dari itu salah satu perencanaan yaitu tadi saya sampaikan isu strategis nasional kita, salah satunya itu isu tentang penanggulangan stunting. Mungkin ya bahasa-bahasa ini
bisa dibaca ya kalau definisi dan sebagainya gitu ya. Tadi juga prosesnya itu definisi ya itu tadi harmonisasi dan sinkronisasi itu kunci dari pembangunan yang ada di desa, kabupaten, provinsi, pusat. Itu harus, apalagi sekarang presidennya mantan Pangkostrat ya, yang latar belakangnya komando, sehingga pasti akan mewarnai itu. Sehingga pada saat perencanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu kemarin kita susun melalui RPJPD-nya, itu ya harus ada garis lurusnya, ada benang merahnya antara pusat, provinsi, kabupaten, dan desa mempunyai dana desa. Nah ini perlu kita apa ya Pak, kita suarakan seperti apa sih untuk kedepannya. Jadi mungkin arahan dari Kemendes kemarin saya ikut rapat, mungkin infrastruktur sudah mulai terbangun ya Bapak Ibu semua ya, Bapak-Bapak ya. Di desanya masing-masing sudah mayoritas, walaupun ya ada sebagian jalan-jalan desa, tapi intinya sudah. Jadi sekarang lebih diarahkan ke pembangunan manusianya, SDM-nya, seperti apa nanti pendidikan anak-anak kita, kesehatan anak-anak kita, sosial nanti bisa meningkat sehingga kita bisa menjadi kabupaten maju. Karena di Jawa Barat itu intinya provinsi terdepan mendampingi Indonesia. Artinya ya kita harus ngikutin, kita juga lari. Karena Kabupaten Indramayu salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Ujung tombak kabupaten ya ada di desa tentunya ya, dan yang ikut berpartisipasi di dalam pembangunan ya Bapak-bapak semuanya. Sanggup ya Pak? Sanggup mengawal demi Indramayu yang lebih maju lagi. Itu. Jadi nanti sifatnya ada yang kalau bahasa Indramayunya itu Pak bottom up. Mungkin kalau Bapak-bapak sekalian itu mantan-mantan pejabat rupanya ya. Udah pastilah, udah pasti tahu lah bottom up. Nanti disambungkan dengan top down yang ada di nasional dan provinsi. Itu lanjut aja tentang dasar hukum ya. Sudah ada dasar hukumnya terkait dengan perencanaan bahwa desa juga harus mengawal karena tahapan perencanaan ini juga sudah dikawal oleh tim pengawas Pak, di mana tahapan perencanaan tahun kemarin Musrenbang RPJPD itu melalui desa dulu. Ada berita acaranya di desa, berita acaranya di kecamatan, baru bisa dilaksanakan di berita acaranya di kabupaten. Jadi hasil perencanaan yang dihimpun di Bapeda di Kabupaten Indramayu yang dikoordinasikan. Jadi Bapeda itu hanya menghimpun Pak, mengkoordinasikan dinas-dinas terkait yang mempunyai kewenangannya, tentunya termasuk DPMD ya Pak ya, itu mengumpulkan pembangunan desa ini butuhnya apa, tapi kabupaten juga kita juga di desa juga harus tahu kabupaten punya berapa gitu ya. Jadi barangkali diistilahkan bisa dianalogikan Bapak sebagai kepala keluarga punya penghasilan berapa, nanti akan dikasihkan ke anak-anaknya. Anaknya berapa? Misalnya ada 2, 3, 4. Kalau 4 tentunya rada berat ya, karena akan terpecah menjadi 4. Tapi kalau 2 mungkin kita fokus di 2 itu. Nah masalahnya anggarannya ada berapa, yang butuh apa aja ada berapa, 317 desa dan kelurahan. Nah ini perlu Bapak pahami juga bahwa yang kita inginkan kadang
tidak bisa diverifikasi karena ada skala prioritas. Bapak sekalian, jadi di Musrenbangdes, rembuk desa, rembuk stunting. Terkait dengan apa? Stunting, kemiskinan juga. Jadi mungkin kemiskinan juga sebenarnya tidak miskin-miskin amat di Indramayu tuh. Banyak yang kaya, banyak yang ini ya. Bapak Ibu sekalian ya, Bapak-bapak ya. Betul. Jadi data itu sebenarnya mungkin juga tidak sesuai dengan tidak sepenuhnya sesuai, karena manakala di data itu melalui survei, melalui wawancara mungkin ada yang tidak jujur, mungkin ada yang misalnya ditanya, hari ini Bapak makan berapa kali? Kalau cuma 1 kali ya mungkin dianggap miskin. Tapi kalau yang kayak saya diet ditanyain ya 1 kali, apakah iya itu. Ini analogi aja ya Pak. Jadi sebenarnya ya punten-punten mungkin tidak ya, tidak miskin-miskin amat gitu ya Pak ya. Setuju ya Pak ya. Jadi mungkin nanti bapak-bapak sekalianlah yang bisa mengawal bahwa tetangga saya itu sebenarnya tidak miskin tapi terdata di miskin gitu ya. Nanti jadi semua orang gratis ya Pak. Baterainya habis, kayaknya baterai kita juga habis ya Pak ya. Cukup tak Pak? Nah, kan sudah ada ya Pak ya. Jadi perencanaan Bapak juga ngawal nanti sampai ke kabupaten. Program yang ada yang ini ada ini ya, ada yang 5 tahunan Pak. Sabotase ya. Gak apa-apa sih, saya juga. Tapi saya melaksanakan kewajiban dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nanti kalau udah ini ya berarti udah cukup ya. Saya melaksanakan kewajiban dulu ya Pak ya. Tambah ini aja ya, diskusi. Jadi maksudnya kita ada program, ada target yang harus kita kerjakan, yaitu penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kemarin udah selesai ya Pak, udah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri, dari Gubernur, dari DPRD. Nah, ini sudah bisa disahkan sehingga pada tahun 2025 sampai 2045 itu insya Allah sudah ada perencanaannya, yaitu tadi salah satunya tentang stunting dan kemiskinan, keduanya tentang pengangguran terbuka. Mungkin nanti bisa karena banyak sekali kawasan peruntukan untuk industri yang sedang dibangun, mungkin yang sudah kelihatan itu di Krangkeng dan di Losarang. Nanti insya Allah akan menyerap tenaga kerja dari anak-anak kita. Kemudian kalau yang pengendalian inflasi itu mungkin Bapak-bapak sudah tahu ada program pasar murah itu ya, itu untuk mengendalikan inflasi. Nah itu mungkin dibuat setiap mungkin 2-3 bulan sekali atau setiap bulan sekali. Nah ini merupakan program pemerintah pusat. Kemudian selanjutnya tadi yang ini sudah setelah 20 tahunan itu nanti ada RPJMD. RPJMD ini udah lanjut, yang di RPJMD ini juga bisa mewarnai karena RPJMD ini sudah kita susun draftnya RPJMD tematik 5 tahunan, tahap 1 RPJPD, RPJMD 5 tahunan
2025 ke 2029 ya. Nah ini sudah kita siapkan, artinya nanti kepala daerah yang terpilih ini mempedomani RPJMD ini, kemudian disesuaikan dengan apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Nah ini nanti akan kita sampaikan lagi. Biasanya di akhir tahun kita menyelenggarakan musrenbang. Jadi hasil dari musrenbang desa. Nanti tentunya nanti akan ada himbauan atau surat edaran dari kepala pemerintah daerah untuk menyelenggarakan musrenbang desa, Pak. Nanti musrenbang desa ini akan dikawal oleh DPMD. Nanti hasilnya akan disampaikan ke kecamatan dan ke Bapeda. Nanti akan disortir lagi prioritasnya mana gitu. Kalau desa, Bapak dari desa mana yang baju biru? Indramayu, Dermayu, Sindang ya. Dermayu Sindang itu nanti masukannya apa aja, Bapak harus tahu dari Pak Kubunya, tentunya pasti dapat undangan musrenbang des ya Pak ya, prioritasnya apa. Nanti dari Kecamatan Sindang itu akan akan menginventarisir dengan kesepakatan tentunya Pak. Dermayu itu sebenarnya prioritasnya apa sih? Ya karena duitnya memang semono-mono, jadi mana yang didahulukan gitu. Tapi tentunya disesuaikan dengan isu strategis yang sedang ditetapkan oleh provinsi, pusat dan daerah. Tuh. Ini bisa masuk di RPJM desa nanti di halaman berapa ini dia? 78. Lanjut aja Mas. Saya udah loncat-loncat nih. Soalnya Bapaknya udah cukup. Jadi udah ngerti. Lanjut aja Pak. Udah ke RPJM karena ini saya ambil yang RPJMD. RPJMD kita masih berlaku sampai tahun 2026 sebenarnya 2021 ke 2026 karena kita mendapat dampak pemilihan pilkada serentak sehingga dapat diskon. Kepala daerah terpilih itu hanya diberi kewenangan untuk memimpin 3,5 tahun di tahun ini. Jadi kasihan juga ya, udah 3,5 tahun kena COVID. Nah itu memang kenyataannya seperti itu. Nanti akan disusun kembali di 2025 ke 2029. Mudah-mudahan tidak ada perubahan di masa kerjanya gitu, sehingga tidak berefek karena memang masa kerja itu ditentukan oleh peraturan di pemerintah pusat. Nah, ini akan dilanjutkan di 2025-2029 itu nanti tetap harus menggunakan koridor-koridor RPJPD dan RPJMD di provinsi, pusat dan RPJMN nasional. Jadi kalau Pak Prabowo tidak boleh ada yang tertinggal gitu. Jadi harus sama, tadi sudah saya sampaikan, harus ada benang merahnya. Kecuali kalau di bidang pertahanan memang bukan kewenangannya kabupaten. Jadi ada benang merah berdasarkan kewenangan kabupaten. Udah azan. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, tapi kita kondisi ekonomi juga meningkat sampai 2023 ya. Kalau ini sampai 2022, tapi di 2023 kemiskinan juga turun Pak sebenarnya. Kemiskinan ekstrim juga turun. Tingkat pengangguran terbuka juga turun. Ya ada di tengah-tengah. Kita lebih tinggi dari provinsi tapi lebih rendah dari pusat. Kemudian angka stunting kita juga udah turun, upaya-upaya untuk perbaikan anak-anak kita sudah kelihatan gitu Pak. Indeks pembangunan manusia kita juga sudah turun. Kemarin dirilis oleh NGO ya, oleh peneliti independen dari kebanyakan dari ITB
bahwa di Indramayu IPM-nya menurun dan tertinggi penurunannya. Jadi nomor 1. Jadi memang melangkah jauh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat oleh Bapak-bapak semua. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat pemateri yang kedua, Bapak.